Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahmul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal masir utawi kilah muara. Wa hadzal masir utawi kilah muara. Mana asalnya nggon Bali muara. Aladzi kang yandahi kang tutup ilaihi maring alladzi sapa al abdu kawula. Firaran krana arahe lumayu. Firaran krana arahe lumayu minat tanakkudi saking kontradiksi alladzi kang wasaftu kang wis nyifati sapa ingsun hu ing alladzi laka maring sira wal ma'niyu iku perkara kang den temeni atau yang dikehendaki bi kalimatil ubudiyati kelawan kalimat ubudiyah maknane penghambaan. Wahya ta al ubudiyah iku al ghayatu puncak al quswa kang tertinggi min taqallubatil insani saking wulak-walike menungso fi hayati ing dalam tingkah uripe insan adunya rupane ing dalam dunya ing dalam dunya wala faidata lan ora ana faidah iku maujud minal ibadati nyatane pira-pira ibadah as-sulukiyati kang rupa perbuatan suluk adh-dhahirati kang pertela induni tahaqquqi saking tanpa nyatakake yaitu kuat bimasyairil ubudiyati kelawan pira-pira rasa penghambaan bimasyairil ubudiyati kelawan pira-pira rasa penghambaan al-wajifati kang menebar cinta kang menebarkan cinta. Wahya utawi wahya utawi ubudiyah fi khulasatin dalam ringkese mudahnya iku maknaha utawi maknane ubudiyah iku halatun kondisi minal iftiqori saking kebutuhan al-kulli kang universal yash'uru kang rasa bihi kelawan halah utawa iftiqor al-kulli gak boleh sapa linsanu menungso ngrasa tijaha rabbihi ing ngersane pangerane insan azza wajal di hadapan fatakudu nuli ngiring atau menuntun apa ubudiyah ing insan ilaihi maring rabbi
diiringi biduai kelawan donga war rajai lan ngarep-ngarep wal istirhami lan jaluk kawelasan wa talabil auni lan jaluk pertolongan wahya utayubudiyah iku sulamul qurbi tangga masih tangga kan naik lho ojo tangga bukan tangga untuk mendekat tangga apa ondo kanggo mendekat kanggo manane ben karepe minallahi saking Allah wa miftahul wusuli lan kuncine tumeka ila mardhatihi maring ridhone Allah intinya di sini oleh Al-Buti mencoba untuk menyimpulkan ya, dari diskusi yang sebelumnya dipaparkan oleh beliau terkait dengan kontradiksi antara ruh dan jasad ya, yang ruh itu menuntut untuk taat, terus jasad itu dia dibekali dengan kelemahan, maka muara atau jalan keluar dari kontradiksi ini ya adalah penghambaan ya. Jadi jalan keluar dari kontradiksi dua hal yang seakan-akan bertentangan itu disimpulkan itu adalah penghambaan. Jadi penghambaan di sini dijelaskan oleh Al-Buti merupakan puncak dari karir manusia, dari karir kehidupan manusia. Jadi ketika manusia sudah memahami makna penghambaan dalam kehidupannya, maka ia telah mencapai derajat tertinggi dalam kehidupannya. Makanya kan oleh Al-Quran ketika menyifati Nabi dalam Isra itu subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi Kanjeng Nabi di sana tidak disebutkan dengan Nabi, tidak disebutkan dengan Muhammad, tapi dilabeli dengan abdun. Jadi ketika hamba sudah dilabeli oleh Tuhan sebagai abdun, maka ia mencapai taraf tertinggi dalam karirnya. Karena sudah diakui, kan pengakuan dari Allah. Nah, manusia seperti itu ya. Jadi puncak dari karir manusia dalam kehidupannya itu bukan kok dia kaya raya terus punya pengaruh semuanya, bukan ya, tapi ketika ia sadar bahwa dia adalah seorang hamba, itu adalah puncak yang tertinggi dari kehidupan manusia. Maka di sini dijelaskan lagi oleh Al-Buti bahwasanya ibadah yang sifatnya zahirah, salat, zakat, puasa dan seterusnya, itu jika tidak disertai dengan rasa penghambaan, ya, maka ia akan tidak berfaedah. Sampai sholat, sampai ibadah macam-macam ya, sedangkan Tuhannya itu adalah yang dimaksud dengan penghambaan, yang sehingga dengan perasaan tersebut ia akan berdoa dengan meminta bantuan, minta kawelasan ya, dan seterusnya. Itu wal abdu kawula somalan poso sopo abd wa mahma tafannana ana ing dalam kapan-kapan ing dalam semangsane apa ya, bervariasi, maksudnya bervariasi fin nusuki ing dalam ibadah wal ibadati lan tegese ibadah. Nusuk itu ibadah yang tempatnya ditentukan, itu nusuk. Makanya haji umroh itu namanya manasik, tempatnya khusus. Nggak bisa sampai ibadah haji di mana Fatimatu Zahra itu nggak sah ya. Yang sah ya di sana Mekah. Jadi ibadah yang tempatnya khusus. Kalau ibadah ini umum ya. Jadi dimanapun dilakukan itu dikatakan ibadah. Bedanya la yukarribu ramarakake hu ing abad apa syai'un suwiji-wiji midalika saking mengkono-mengkono salat, saum dan yang lainnya ilallahi maring Allah, ramarakake ilallahi maring Allah illa ingkana jaba lamun ana apa syai' ana iku mudhakhaman iku den balut, iku mudhakhaman den balut bidzulil istiqori kelawan rasa butuh dengan merasa hina.
dzulil istiqar. Dengan butuh merasa hina. Ilaihi maring Allah. Mamzujan tur kang den campur bi masyairil ingkisari kelawan rasa mana pasalnya ini pecah ya, maksudnya itu ya hina lah sama aja, merasa lemah atau ya lemah gitu aja. Masyaril ingkisari kelawan pira-pira rasa lemah baina yadayhi dalam ngersane Allah. Jadi di sini dijelaskan oleh Al-Buti ketika manusia atau al-abdu seorang hamba ini beribadah dengan berbagai macam ibadah, ini tidak bisa mendekatkan Allah. Semuanya itu tidak bisa mendekatkan Allah kecuali ibadah tersebut disertai dengan rasa dzulil istiqor, dengan rasa hina dan rasa butuh kepada Allah, dengan rasa lemah di hadapan Allah. Kalau nggak ada perasaan itu ya maka la yuqarribu syai'un min dzalika Allah. Percuma. Angel. Ya ini belajar. Walakin min aina min min aitu yang ini saya min aina katanya ya sama min ayat tiang nah, kayaknya min aina anaknya min aina ya walakin min aina yati min aina saja endi yati teko apa hadal ingkisaru ilah rasa hina, rasa lemah. Wa min aina lan saking endi yasduru metu apa syuuru perasaan bihi kelawan ingkisar. Kan tetapi bagaimana atau dari mana perasaan lemah, perasaan hina ini bisa muncul ya. Inna syai'an saat temene suwi-wiji midalika saking mengkono-mengkono ingkisar lan syuur. Iku la yasduru rametu apa syai' ora metu, ora muncul illa min hadat tanakudi kejaba saking ikilah kontradiksi. Allazi kang qadha kang mutusi bihi kelawan alladzi sapa Allahu Allah azza wajal. Kontradiksi bainal qalbi dalam antarane ati alladzi kang ja'ala kang dadekake ing alladzi sapa Allahu Allah wi'an ing wadah muhayyaan kang den cawisake li aqdasi ma'anil hubbi maring sucine pira-pira maknane cinta al hubbi rupane cinta as-sa'idi kang menjulang tinggi menjulang naik min fuadil abdi saking atine kawula naik kemana ila rabbi maring pangeran azza wajalla wa bainal kayani lan dalam antarane pribadi atau karakter al-basyari kang bangsa menungso alladzi kang tala kang nyubuh ing alladzi ya tala kang nyubuh ing alladzi sapa Allah biduk fi kelawan apes wala ajil tegese apes an adai hukuki hadal hubbi saking nekani ikilah apa hak-hak cinta maka ini perasaan hina, perasaan lemah di hadapan Allah ini hanya bisa muncul dari kontradiksi dari dua hal tadi. Karena orang nggak akan muncul rasa hina, merasa lemah kalau tidak ada kontradiksi antara dua hal tadi. Jadi kontradiksi antara cinta yang menggebu-gebu kepada Allah dan kontradiksi antara dengan keterbatasan manusia tadi, sehingga merasa lemah. Siji ngegas dan siji ngerem. Akhirnya kan dia merasa lemah. Ini faedahnya. Tasawwur. Gambarno sapa sira. Angen-angen sapa sira. Ngayala sapa sira. Lau annallaha lamun sak temene Allah iku akrama mulyaake sapa Allah kaing sira bi qadaratin kelawan pira-pira kemampuan basyariyatin kang bangsa manungsa
tatanasaba, tatanasabu. Tatanasabu kang memantesi, kang layak sesuai apa qadarat wa walawaiji mahabbatika lan apa ya? bara cinta siro, bara cinta siro yang membara kan bara cinta ya, bara cinta siro lahu maring Allah warahbatika lan kecintaan sira fil istiqomah ing dalam istiqomah ala awamirihi ngatasi pira-pira perintah Allah wa wasayahu lan wasiate Allah kuliha yaskabani wasaya oleh nekanine mau min duni ayi taksirin saking tanpa endi-endi pepeka idan ing dalam nalikane apa dalam nalikane lau akramaka mau ya lahai manat mongko yektine mendominasi atau menguasai mendominasi alaika ing atase sira apa naswatu syu'uri rasa seneng apa naswatu syu'uri rasa seneng binasri kelawan menang wala tofa lan yektine berputar biga kelawan sira pazahwu bangga wala nala lan yektene merkulih hingga saking sira pakli ijabu gumun gawok dikuatika kelawan kekuatan sira wa najahi juhudika lan suksese rekosane sira wala zajjalan yektene dorong kaing sira pal hubbu cinta al-ari kang telanjang kosong amma syairul ubudiyati saking dari pira-pira rasa penghambaan lillahi maring Allah mendorong fi halatin dalam kondisi minat da'awa nyatane pira-pira klaim wal iltizamati lan pira-pira konsekuensi alatikang lasta kang ora ana sapa sira iku ahlan layak laha kedhe alati kal halati kaya tingkah alati kang ja'alat kang ndadekake apa alati Ibnul Farid ing Ibnul Farid yakulu ing ngendika sapa Ibnul Farid. Jadi ini Al-Budi mencoba ingin menggambarkan coba angen-angeno. Jika kamu oleh Allah diberikan kemuliaan, kemampuan fisik yang kuat, terus punya cinta yang membara kepada Allah, untuk selalu istiqomah tanpa ada kesalahan apapun, maka apa yang terjadi? Maka kamu akan dikuasai oleh rasa cinta, perasaan menang, terus perasaan bangga diri, terus kemudian kamu akan kehilangan masyairul ubudiyah, perasaan penghambaan, rasa-rasa penghambaan. Jadi koyo-koyo itu terlalu tinggi, nggak terlalu ndangak. Jadi dia akan kehilangan masyairul ubudiyah, perasaan penghambaan itu kalau dia punya fisik yang sangat kuat, yang sehingga ia akan mengklaim tentang sesuatu yang sebenarnya dia tidak layak untuk hal itu. Seperti apa yang diungkapkan oleh Ibnul Farid. Ibnul Farid itu seorang sufi yang terkenal. Dia itu terkenal sebagai penyair sufi dan terkenal dengan teori mahabbahnya. Cuma masih kalah terkenal dengan Jalaluddin Ar-Rumi. Kalau Jalaluddin Ar-Rumi kan kenal ya kan ya. Nah, itu sebenarnya hampir satu karakter. Cuma Ibnul Farid tidak begitu populer. Kalau Jalaluddin Ar-Rumi itu kan di Turki ya. Kebanyakan
bahasa Persia. Kalau Ibnul Farid ini orang Mesir, julukannya itu Sultanul Asyikin. Julukannya Sultanul Asyikin. Apa artinya? Raja perindu. Raja dari para perindu. Sultanul Asyikin. Ini ayahnya itu seorang pakar apa? Yang bagi waris Ibnul Farid. Hanya Ibnul Farid. Ini namanya bukan bukan. Namanya itu Umar bin Ali. Apa ucapan dari Ibnul Farid? Lauqala tihan kif ala jamaril ghadha lawaqaftu mutamattilan walam atawaqqaf. Lauqala lamun ucap sapa mahbub utawa Allah. Ini salah satu penggalan dari syair. Jadi syairnya itu jumlahnya dalam urutannya itu jumlahnya ada 53. Namanya itu qalbi yuhaddithuni bi annaka multaffi. Hatiku mengatakan padaku bahwa engkau telah menyatu denganku. Ini salah satu syair. Lauqala lamun ngendika sapa mahbub tihan kelawan bangga atau angkuh. Kebanggaannya kif mandeka sapa sira ala jamaril ghadha ing ngatasé bara api kang panas, mawa sing panas, bara api kang panas. Lawaqaf tu mongko yektene kandhek sapa ingsun. Ini berdiam diri sapa ingsun mutamatsilan hale wong kang manut walam atawaqqaf lan ora bakal mundur sapa ingsun. Di dalam syairnya, penggalan syairnya Ibnul Farid ini beliau mengatakan lauqala litihan kif ala jamaril qadha, jika Allah mengatakan padaku berdirilah kamu di atas bara api yang panas, maka niscaya aku akan memenuhinya dan aku tidak akan mundur. Itu katanya Ibnul Farid ya, karena ini sudah mahabbahnya terlalu tinggi. Tapi oleh Al-Buti nanti dikomentari yang lain. Apa komentar Al-Buti? Fama mongko iku apa? Allazi kang. Fama mongko iku apa allazi utawi perkara yakudu kang giring. Apa allazi ka ing sira giring utawa menuntun. Ki dirami hadi naswati ing dalam apa? Ing dalam cinta yang membara ini. Dalam cinta yang membara ini ilal iltija maring berlindung ilallahi maring Allah wa min aina lan saking endi laka gedhe sira kabeh ing kisari utawi dalane ngrasa lemah ngrasa pecah baina yadaihi dalam ngersane Allah wa kaisalan hale kaya apa tasyuru rasa sapa sira bimisdaqi qolihi kelawan bebenerane utawa legitimasi pembenaran dawuhe Allah taala ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Ya ayuhan nasu hei eling menungso antum ta sira kabeh iku al fuqara'u pira-pira kang banget butuhe ila Allah maring Allah wallahu ta'ala wal ghani iku satu-satunya zat yang tidak butuh apapun. Al-Hamidu kang terpuji, satu-satunya zat yang tidak butuh apapun. Al-Ghani itu maknanya yang pas. Hamidu yang terpuji. Selanjutnya, jadi makna dari tadi ya Ibnul Farid tadi ini dikomentari oleh Al-Buti bahwasanya kalau orang dalam kondisi seperti ini maka bagaimana kamu bisa merasa berlindung kepada Allah? Bara api kamu terjang ya, dengan manut saja. Kalau kamu sampai pada taraf seperti ini tidak merasa ada kelemahan, maka bagaimana kamu bisa merasa berlindung kepada Allah? Bagaimana kamu bisa merasa lemah di hadapan Allah kalau tidak disertai dengan perasaan masyairul ubudiyah tadi? Maka bagaimana pendapatmu tentang dawuhnya Allah ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah? Hei manusia semuanya, antumul fuqara,
kalian semua itu sangat butuh pada Allah. Di sini oleh Al-Qur'an diredaksikan dengan bahasa al-fuqara. Jadi al itu dilalahnya untuk mubalaghah. Antara fungsi al, kalau kalian kan sebetulnya al-ma'rifat, nakirah ya. Jadi kalau pelajarannya sudah maknun, nanti akan tahu fungsi al itu apa. Fungsi al itu di antaranya adalah untuk menunjukkan makna mubalaghah. Jadi sangat butuh. Kalau bahasanya fuqara'u ilallah itu butuh saja. Tapi kalau al-fuqara'u sangat butuh kepada Allah. Enggak bisa lepas. Nah, ini kalau sangat butuh berarti kan bahasa di sana menunjukkan kelemahan. Itu bahasa Al-Qur'an seperti itu. Jadi harus sesuai dengan ini, jangan sampai merasa kuat padahal ya hakikatnya lemah tetap. Wallahu wal ghaniyul hamid. Ini Allah sebagai mubtada, al-ghaniyul hamid ini sebagai khabar dipisah dengan dhamir fasl, ini sebagai untuk mempertegas takkid. Terus al-ghaniyu itu juga pakai al, kaidahnya juga mubalaghah juga. Idan yang dalam nalikane bahwasanya manusia itu ya harus punya makna ubudiyah tadi ya. Dalam nalikane kabeh ngono wae. Nah, sama zahirud du'fi. Mongko utawi kelemahan kang nampak, penampakan kelemahan alati kang raqiba kang nunggangake ha ing alati sapa Allah wa Allah yang melekatkan dikayanil insani ing dalam pribadi manusia iku ibtilaun cobaan wa mihnatun lan ya ujian ya fi zahiri ing dalam zahiri walakinnaha tetapi ini mazahirud du'fi iku ni'mat minallahi saking Allah lahu gede insan fil haqiqati ing dalam hakikat wa batinil amri lan jurune perkara takudu kang giring apa allati hu ing insan bal tarqa bahkan naik sapa apa madhahirud du'fi ya bihi kelawan insan ila siddatil ubudiyati maring pintu penghambaan allati kang biha kelawan allati samat luhur samat kang luhur so apa rutbatul insani derajate manungsa indallah ing dalem sadinya Allah munggah luhur ila a'la maring derajat kang luwih luhur min darajatil malaikati tinimbang derajate malaikat. Maka di sini disimpulkan bahwasanya kelemahan-kelemahan yang dilekatkan oleh Allah pada diri manusia secara zahirnya memang itu adalah ujian, cobaan, akan tetapi secara hakikatnya itu merupakan nikmat yang diberikan Allah, yang mana dengan kelemahan tadi manusia bisa naik ke derajat yang dimana itu derajat lebih tinggi daripada derajatnya ini sudah selesai pembahasan mengenai cinta manusia pada Allah ya. Ada cinta yang qadim, ada cinta yang hadis, kasbi yang bisa dijelaskan. Selanjutnya nanti akan membahas mengenai mahabbatul insan lil insan. Bagaimana Al-Quran mendiskusikan tentang cinta manusia terhadap manusia yang lain. Siap-siap ya. Ini didengarkan. Ya, akan begini. Ini karena nanti akan dijelaskan teori bagaimana manusia itu mencintai manusia yang lain itu yang sesuai dengan tuntutan Al-Quran itu seperti apa. Sehingga nanti seperti yang dikatakan, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah ya. Itu nanti prakteknya gimana ini nanti? Nah, ini nanti akan dijelaskan. Jika main lagu-lagu itu arti maknanya ini nanti dijelaskan ya. Cintai aku karena Allah itu gimana prakteknya? Mahabbatul insan lil insan. Hadza utawi iki ku mahabbatul insani cintane menungso lil insani maring menungso. Ya kalau Ra'aina ningali sapa kita haditsal bayanil ilahi ing
pembahasane penjelasan kang bangsa kepangeranan an mahabbatillahi saking cintane Allah lil insani maring manungsa tumarra'i nuli ningali sapa kita haditsahu ing pembicaraan Al-Qur'an ataupun bicara ing bayan al-ilahi an mahabbatil insan saking cintane manungsa lillahi maring Allah taala hale mahlur Allah famadza mongko ing apa Pamada mongko utawi apa iku an hadisil Qur'ani saking pembicaraane Al-Qur'an an mahabbatul insani saking cintane manungsa lil insani maring manungsa kang liya balisa ilal aghyari balik maring sekerine kira-kira makhluk. Nah, oleh Al-Budi setelah kita membahas mengenai cinta Allah kepada manusia terus cinta manusia kepada Allah, maka bagaimana penjelasan Al-Qur'an tentang rasa cinta yang ada di dalam manusia terhadap manusia yang lain atau bahkan pada makhluk yang lain. Yulahazu dan apa ya? Dan perhatikan. Yulahazu dan perhatiake apa anna mahabbatal insani sak temene cintane manungsa. Bisa idil aghyari maring sekerine pira-pira makhluk. Bima kelawan perkara fiha kang iku bima kelawan perkara fiha ing dalem fiha kang tetep ing dalam aghyar al insanu tae manungsa. Terus tabiatun ini kabarnya anna itu tabiatun karakteristik itu tabiatun karakter maghrusatun yang tertanam maghrusatun kang den tanam pikayane ing dalam jati dirine manungsa gayane ing dalam jati dirine insan. 5 krana perkara lahu kang iku kedhe insan fidzalika ing dalem mengkono-mengkono sairil aghyar bayane ma min hududin saking bagian nafsiyatin kang bangsa nafsu. Wa innamal ladzi ang mestine utawi perkara nakni kang negesi sapa ingsun hi ing alladzi huna ing dalem kene panggonan iku mahabbatul azwaji cinta pira-pira bojo wal abna'i lan pira-pira anak wal aba'i lan pira-pira bapak wal qaribi lan pira-pira sedulur wal asbiqa'i lan pira-pira kanca ya wal ahbabi lan pira-pira kekasih wal madzahirid dunyawiyati lan penampakan kang bangsa dunya atau pernak-pernik duniawi. Maka di sini dijelaskan oleh Al-Buti bahwasanya kecintaan manusia terhadap makhluk yang lain, baik itu isinya manusia atau harta benda dan seterusnya, itu merupakan tabi'ah maghrusah, karakteristik yang ada di dalam manusia. Maksudnya makhluk di sini dijelaskan oleh Al-Buti adalah ya cinta dengan istri ya kalau sudah punya, terus anak, terus saudara dan seterusnya dan pernak-pernik dunia. Ini merupakan karakteristik. Walidalan karena arah mengkono-mengkono tabi'ah maghrusah fa inna haditsal Qur'ani karena sak temene pembicaraane Al-Qur'an ana hubbil insani saking cintane manungsa lil insani maring manungsa kang liya iku innama ya'ti angin mesine teko apa hadisul Qur'an fi siyaqi ikhbaring dalam redaksi khabar, redaksi informasi anhu saking hubbil insan lil insan wa takwimi lan memperkuat lahu maring mahabbah maring hub lahu maring hub walayati lan ora teko apa hadisul Quran fi siyaqil amri dalam narasi perintah bihi kelawan hub awi da'wati utawa aja ilaih maring hub dia krana utawi mahabbah iku tabi'atun karakteristik maghrusatun yang tertanam sama mongko iku apa lah hajatu ta butuh ila da'wati maring aja ilaiha maring mahabbah ila amri utawa perintah biha kelawan mahabbah. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya gaya bahasa Al-Qur'an
ketika membicarakan tentang cinta manusia terhadap manusia yang lain, di sini Al-Qur'an gaya bahasanya atau narasinya itu dengan narasi ikhbar dan takwim, narasi informasi dan memperkuat saja, tidak dalam narasi perintah ataupun ajak-ajak. Tidak sama seperti ketika Al-Qur'an membicarakan tentang cinta manusia kepada Allah yang kasbi. Kalau cinta manusia kepada Allah itu di dalam Al-Qur'an narasinya dengan memerintah, diperintah, diajak-ajak. Tapi kalau cinta manusia kepada manusia, bahasa Al-Qur'an bukan diajak-ajak, bukan untuk diperintah. Mengapa? Karena dia tabiatun maghrusah. Sampai nggak usah dikongkon, ayo cintai hartamu, cintai bapakmu, cintai kekasihmu, nggak usah dikongkon. Wes ngerti, ya kan ya. Sudah ada di dalam hati, nggak usah dikongkon. Yang diinformasikan Al-Qur'an itu adalah membenarkan yang benar itu seperti itu. Innallah, innal Qur'ana. Innal Qur'ana satamil Al-Qur'an iz yatahaddas. Iku ing dalam nalikane. Itu doraf zamannya madu. Iz yatahaddasu ing dalam nalikane berbicara atau membicarakan apa Al-Qur'an, ana bil insani saking cintane menungso lil insani maring menungso kang liya. Wa malan perkara yatba'u kang anut apa mahu ing hubil insan lil insan min duyulil madhahiri dunyawiyati saking duyul itu mana asalnya akibat, gampangnya min duyuli madhahiri dunyawiyati saking pernak-pernik keindahan duniawi, saking pernak-pernik keindahan duniawi. Oh, kabarnya di sini. Kabarnya bukan di id yatahaddatsu tapi innama yuhadziru. Kabarnya di sini. Iku innama yuhadziru. Iku innama yuhadziru di dalam nalikane. Nah, iku innama yuhadziru, angin pemestine memperingatkan. Apa Al-Qur'an al-insana ing menungso min ayyaj'ala saking yen toh dadekake sapa insan an hubbihi saking cintana insanil akhiri maring kang liya ayan iku endi-endine akhir kana ana apa ayun muzahiman ing kang bertentangan, muzahiman ing kang bertentangan, artinya mendesak, bersaing, munafisan bersaing limahabbatillahi maring cinta ing Allah, limahabbatillahi maring cinta ing Allah. Ini jelaskan bahwasanya pembicaraan Al-Qur'an ya, ketika membicarakan cinta manusia dengan manusia, ini oleh Al-Qur'an dibahasakan, pembahasannya adalah dengan memperingatkan manusia jangan sampai menjadikan cinta selain Allah itu sebagai saingan terhadap cinta kepada Allah. Cinta kepada harta, kepada tahta, wanita ya, itu jangan sampai ia mengalahkan cinta kepada Allah. Inaus atau menurut Quran itu yuhadziru, meden-medeni atau memperingatkan apa Al-Qur'an insan ayat ala saking toh dadi akhir sapa insan hubba wa ing cintare insan di ayyi'in maring endine suwi-wiji dadake hubban ing cinta ma'allah ing dalam sertane Allah wa yat'ulan aja-aja sapa apa Al-Qur'an hu ing insan ila ayyaj'ala maring yen toh dadekake sapa insan hubbahu ing cintane insan lil aghyari maring pira-pira makhluk ayang kanat ayan iku endi-endine aghyar kanat ana apa aghyar da ayat ala hubban ing cinta fillahi ing dalem Allah. Fillahi. Ini dijelaskan Al-Qur'an memperingatkan kepada manusia jangan sampai cinta manusia itu merupakan hubban ma'allah. Jadi ada bahasa hubban ma'allah, ada hubban fillah. Kalau hubban ma'allah itu adalah cinta manusia terhadap makhluk
itu setara dengan cinta manusia kepada Allah. Itu jangan sampai. Cinta manusia terhadap sesama manusia atau makhluk yang lain jangan sampai setara dengan cintanya manusia kepada Allah. Itu hubban ma'au. Tapi jadikanlah cinta manusia terhadap manusia lain atau makhluk yang lain itu merupakan cinta yang ada di bawah naungan cinta pada Allah. Bisa dipahami kan? Jadi cinta Allah itu dalam lingkup yang besar, terus cinta manusia dengan yang lain itu di bawah payungnya cinta pada Allah itu. Jadi cinta kepada harta ya harus sesuai dengan koridor cinta kepada Allah. Berarti harus tahu ilmu bagaimana mengelola harta itu. Terus cinta manusia kepada sesama manusia berarti jangan sampai melakukan perbuatan yang haram, halwat, ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi hubban fillah, cinta karena Allah di sini loh. Jadi cinta kepada yang lain itu, cinta manusia kepada yang lain itu merupakan bentuk dari wujud cinta kepada Allah. Paham nggak? Tidak paham. Jadi gampangannya kayak gini loh. Misal cinta kepada Allah itu kan rumah yang besar kan ya. Nah, terus cinta kepada yang lain itu di bawah naungannya. Tidak keluar dari koridor cinta kepada Allah. Jangan sampai kamu cinta kepada selain Allah itu malah justru menyalahi cinta kepada Allah. Ya. Misal manusia kan karakternya suka dengan sesama manusia, laki-laki dengan perempuan. Itu sudah karakter. Oleh Al-Quran tidak dilarang. Manusia senang dengan lawan jenis, itu karakter. Akan tetapi diarahkan jangan sampai itu merusak cinta manusia kepada Allah. Jalannya apa? Ada syariat nikah, ya kan ya? Ya nikah itu dilaksanakan. Kalau sudah sama-sama cinta dan sayang ya nikah. Dia nggak usah aneh-aneh. Nikah terus nanti ibadah. Jadi nanti menjadi ibadah justru. Jadi nikah itu merupakan bentuk dari cinta manusia sesama manusia, akan tetapi itu di bawah naungan cinta kepada Allah. Bisa dipahami? Nah, harus paham ya? Batanya paham ya? Wahadi mongkau tawi kiki ngomong ya. Dia khola suatu hadisul Qur'ani iku ringkasane pembicaraane Al-Qur'an an hubbil insani saking cinta menungso lil insani maring menungso khosatan hale tentu wa wasairil aghyari lan maring sekerine pira-pira makhluk umuman lawan umum wa ilaika lan maring sira sean ing iki menatafsiri saking perincian tidak. Itu ringkasnya seperti tadi. Nanti ya, ada penjelasannya lebih detail lagi. Ta'amal, angen-angen sapa sira. Merenunglah sapa sira fi qaulillahi ta'ala ing dalam dawuh Allah taala. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wa minan nasi lan iku setengah saking menungso manutai wong yattakhidhu kang dadekake sapa man min dunillahi saking liyane Allah ndadekake andadan ing saingan atau pepadan. Yuhibbuna padha demen sapa anas hum ing andad kahubillahi kaya demene ing Allah. Sedangkan walladzina utawa wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina iku asyaddu luwih banget apane hubban. Wa kalimatu andad dan utai kalimat andad iku tasmulu mengko apa andad ulama yang saben-saben perkara yutakhadu kang den alap apa ma mukafian hale dadi pesaing lillahi kuti Allah fil hubbi dalam cinta lan maring Allah min anasiyin nyatane menungso wa ghairi lan liyane anas. Ini dari ayat tersebut kita bisa melihat bahwasanya orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai kekasih atau dicintai, ada sebagian orang yang mencintai selainnya Allah seperti cinta kepada Allah. Ini berarti yang nggak boleh ya. Jadi mencintai selainnya Allah, baik itu sesama manusia ataupun yang lain, setara dengan cinta kepada Allah. Itu tidak boleh.
Yang boleh bagaimana? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yang boleh, yang seharusnya itu adalah cinta kepada Allah itu lebih tinggi daripada cinta kepada yang lain. Asyaddu hubban. Cinta yang lain tetap enggak dihapus. Tapi cinta kepada Allah itu lebih tinggi. Wa ta'amalan angan-angan sapa sira biqolihi dalam dawe Allah azza wajalla. Zayyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zayyina dan baik-baik lin-nasi gitu menungso apa hubbus syahawat, cinta pira-pira syahwat, minan nisa'i nyatane wadon, wal banina lan pira-pira anak, wal qanatiril muqantarati lan harta kang den tumbuk-tumbuk. Nah, asalnya itu kontorah itu sejumlah harta. Wal qanatiril muqantarati lan harta kang den tumbuk-tumbuk, minadz zahabi nyatane emas, wal fiddati lan perak, wal khaili lan baran, al musawwamati kang pilihan, wal an'ami lan pira-pira hayawan ternak, wal harth lan ladang, sawah ladang. Dalika utawi mengkono-mengkono kabeh minan nisa ila akhirih itu mataul hayat dunya, keindahan kehidupan dunia. Wallahu ta'ala indahu ing dalem saring Allah iku husnul ma'abi, bagus-bagus nggon. Ini dalam ayat ini oleh Al-Qur'an ditegaskan bahwasanya memang manusia itu karakternya cinta dengan harta, keluarga dan seterusnya. Itu sudah karakter. Tapi jangan sampai tergiur dengan itu, karena di sini juga di akhir kalimat wallahu indahu husnul ma'ab. Maka tempat yang terbaik untuk kembali itu adalah kepada wangdurlan angan-angan sapa sira, pengalana sapa sira bisa sira pika kelawan ati sira biqalihi ta'ala ing dalam dawe Allah taala qul in kana aba'ukum wa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum la akhir ayat. Kulun japa sapa sira ing kana lamun ana sapa aba'ukum pira-pira bapak sira kabeh wa abna'ukum lan pira-pira anak sira kabeh wa ikhwanukum lan pira-pira sedulur sira kabeh wa azwajukum lan pira-pira pasangan sira kabeh wa ashiratukum lan keluarga sira kabeh wa amwalun lan pira-pira bondo iktaraftumu kang padha ngusahakake sapa sira kabeh ing amwal kang padha ngusahakake sapa sira kabeh wa tijaratun lan bisnis taksona kang padha wedi sapa sira kabeh kasadah ing bangkrute tijarah wa masakin lan pira-pira omah tardona kang ridho sapa sira kabeh ing masakin ingkana iku ahabba luwe demen ilaikum maring sira kabeh minallahi tinimbang Allah wa rasulihi lan rasuli Allah wa jihad lan jihad fi sabilillah dalam dalane Allah fatarabbasu mongko ngendi-endi ya sapa sira kabeh hatta ya'ti Allah bi amri hatta ya'ti sehingga Allah bi amri kelawan putusane Allah. Ini dijelaskan jika ayahmu, anakmu, hartamu, bisnismu, rumahmu itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah ini ancaman ini ya, cinta ini tenang, tunggulah ancaman hingga nanti Allah akan mendatangkan putusannya. Ini mewanti-wanti sampai cinta kepada halal tadi mengalahkan cinta kepada wangzur lan ing arep sapa sira ila hada maring iki perkara maring dawuh alladzi kang kala kang dawuh ing alladzi sapa Allah di Qaruna maring Qarun ala lisani ba'dus sholihin ing atase lisane bagene wong saleh ba'dil anbiya utawa bagene nabi min qaumi saking qaumi Qarun. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. La tafrah aja bungah sapa sira. Bungah
Ini bunga dengan kesombongan. Innallaha saat temannya Allah Innallaha saat temannya Allah itu la yuhibbu rademen sapa Allah al-farihina ing pira-pira wong kang bungah. Bangga gitu sombong. Wabdagilan nyupriho sapa sira kabeh. Wabdagilan nyupriho sapa sira. Bima ing dalam perkara atakan teko kaing sira. Sapa Allah daral akhirat ing rumah akhirat. Ya, kamu perhatikan dawuhnya Allah melalui sebagian kaumnya Nabi Musa terhadap Qarun. Qarun itu pernah sepupune Nabi Musa. Qarun itu sepupunya Nabi Musa, anaknya Pak Li'e, sepupu. Qarun itu yang terkenal dengan hartanya ya, bahkan sampai kalau harta yang terpendam untuk namanya harta Qarun. Karena saking kayanya. Di Al-Qur'an itu kan dikatakan bahwa kuncinya saja itu jika dibopong oleh orang-orang yang terkuat, sekelompok orang-orang terkuat itu nggak akan kuat. Kunci dari hartanya Qarun. Ini diingatkan la tafroh. Jangan juga safaroha faroha itu mana di dalam Al-Qur'an ya, beberapa kata makna di dalam Al-Qur'an. Fariha itu adalah suatu kebahagiaan tapi karena kebahagiaan yang sifatnya duniawi. Itu fariha. Di kesannya kurang bagus. Meskipun ada seperti kul bifadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ada dua ayat yang mengatakan fariha itu positif. Beberapa ayat yang lain fariha itu oleh Al-Qur'an kurang positif. Ini di dalam Al-Qur'an ya. Secara makna. Jadi ini kesenangan yang sifatnya sementara. Jadi karena kekayaan itu kan kesenangan yang sementara, ini diperingatkan. Ya, harus dijauhi. Wa ta'ammalan angan-angan sapa sira fi qouli ta'ala indam ta'ala kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna al-furat aslan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla itu merupakan kata untuk macam hardikan. Ojo. Contohnya buat misal ini. Adribu Zaidan. Aku bakal mukul Zaid. Kala. Ojo. Semacam gitu, fungsinya gitu. Karena ini kata kala ini merupakan kalau ayat sebelumnya kan itu apa? Wa amma idama badala rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ini Al-Qur'an menceritakan adapun orang-orang yang tidak baik itu adalah ketika oleh Allah diberikan cobaan, dibatasi rezekinya, kemudian ia mengatakan Robbi ahanan. Kalau wong kei rezeki sithik, terus ucapannya Robbi ahanan. Tuhanku telah menghinaku. Allah, ngomongmu tuh nyapit. Kalah itu, intinya kalah itu. Bal la tukrimunal yatim. La tukrimuna ora padha mulyake apa sira kabeh al yatim ing anak yatim wala tahabbuna la tu'ani miskin. Wala tahabbuna lan ora padha saling nganjurake. Jadi itu anjuran tapi agak keras. Faedahnya apa ini? Syarakah bainasna ini fakta. Lan ora padha saling nganjurake sapa sira kabeh ala ta'amil miskini ngatasé aweh mangan ing miskin. Wa takuluna lan padha mangan sapa sira kabeh at-turata ing warisan mangane aklan kelawan panganan laman kang ngumpulake barang kang halal lan haram. Kang ngumpulake barang halal lan haram lama. Wa tuhibbuna lan padha demen sapa sira kabeh al-mala ing bondo
hubban kelawan cinta jaman kang berlebihan. Maksudnya berlebihan itu adalah dengan pikir, dengan serakah, itu cinta yang berlebihan. Tajidu nemu sapa sira fi ibadihadil ayati dalam sebagian ikilah ayat takdiran ing penetapan li hakikatin maring hakikat waqiatin kang terjadi kodo kang mutusi biha kelawan hakikat waqiah sapa Allah azza wajal wa ya utawi hakikah waqiah iku ta'alluqu nufusul ibadi keterkaitane pira-pira atine kawula bi mahabbati katsirin kelawan cinta ing perkara kang akeh minal aghyari saking pira-pira makhluk an-nisa'i wong wadon wal banini lan pira-pira anak wa afradil ashirati lan individu keluarga wal qaumi lan kaum wal amwali lan pira-pira bondo wa tijarati lan pira-pira bisnis wal masakin lan pira-pira rumah apartemen ila akhiri. Jadi ayat-ayat tadi itu mempertegas dari bahwasanya manusia itu memang karakternya suka dengan barang-barang duniawi itu ya. Wa tajidulan nemu sapa sira fi ba'diha ing sebagiane ayat al-akhir kang liya tahdiran ing memperingatkan syadidan kang banget min ayat haba saking ento budalan sapa insanu menungso fi hubbihi dalam oleh tindane insan litikal aghyari maring mengkono-mengkono makhluk ala ikhtilaf yang atase beda-bedane aghyar madhaban kelawan pendapat perilaku ya tasmu kang luhur bihi kelawan madhab apa mahabbatuha cintane cinta ing aghyar apa mahabbatuha cinta ing aghyar luhur atau munggah ala mahabbatillahi ngalahake cinta ing Allah au tataka fa'u atau setara apa mahabbatuha cinta ing aghyar ma'a mahabbatillahi dalam sertane cinta ing Allah. Akan tetapi di sisi yang lain Al-Qur'an memperingatkan dengan peringatan yang keras bahwasanya jangan sampai manusia itu dalam mencintai aghyar, mencintai makhluk-makhluk itu melebihi cinta kepada Allah atau setara dengan cinta kepada Allah. Di sisi yang lain tadi sudah ditetapkan manusia itu suka dengan barang duniawi, akan tetapi di sisi yang lain Al-Qur'an memperingatkan jangan berlebihan sampai mengalahkan cinta kepada Allah atau justru setara dengan cinta kepada Allah. Lalu fama mongko iku apa wajudan siki utawi cara berkompromi wajudang siki utawi cara berkompromi bainal qararing dalam antarane ketetapan alladzi kang qada kang mutusi di lawan alladzi sapa Allah azza wajal wa huwa utawi al-qarar alladzi qada billah bihi iku gharsuhu mancepe insan tertanamnya insan lima habbati hadil aghyari maring cinta ing ikilah pira-pira makhluk in nufusi dalam pira-pira ati wa bayna tahdhiri lan dalam antarane memperingatkan min mahabbatiha saking cinta ing aghyar wa da'wati lan aja ila antakuna maring ento ana ila antakuna maring ento ana apa mahabbah iku khadiman layani li mahabbatillahi maring cinta ing Allah adatan tur iku dadi perangkat lil wusuli maring tumeka biha kelawan mahabbah ila mardatihi maring ridhone Allah. Lalu ketika demikian bahwasanya satu sisi manusia itu punya karakter suka dengan harta, satu sisi oleh Al-Qur'an manusia itu dilarang cinta berlebihan, maka bagaimana mengkompromikan dua hal tadi sehingga nanti cinta kepada harta dan seterusnya tadi itu bisa menjadikan sebagai pelayan untuk
mencintai Allah atau sebagai perangkat untuk bisa meraih ridho. Bagaimana penjelasannya?